Halo semuanya, namaku Azam. Selamat datang kembali di channelku. Di episode kali ini aku masih mau membahas tentang perkuliahan arsitektur. Temanya kali ini adalah alat-alat apa saja yang kalian butuhkan saat kalian kuliah arsitektur nanti. Alat penting yang pertama adalah pensil mekanik. Ini sangat penting buat kalian nanti di semester-semester awal karena kalian bakal banyak gambar. Pensil mekanik ini sangat dibutuhkan ketika kalian disuruh gambar teknik. Kalau gambar biasa kalian tidak perlu pakai pensil mekanik karena tujuannya pensil mekanik itu adalah presisi. Ini aku pakainya pensil mekanik biasa, mereknya Rotring. Ukurannya 0,35. Terus isi yang aku pakai itu HB selama ini. Sebenarnya nggak harus HB, kalian juga bisa pakai B atau ukurannya juga bisa yang 0,7. Terus yang kedua, drawing pen. Ini juga drawing pen biasa, mereknya Staedtler. Ini aku beli yang paketan, isinya ada berapa ini? Ada 6 buah. Kalau kalian kuliahnya di Indonesia, kalian biasanya disuruh beli yang namanya Rapido. Itu sebenarnya kayak drawing pen, cuman dia biasanya lebih presisi. Terus garisnya itu dia lebih stabil dibandingkan dengan ini. Tapi Rapido itu biasanya jauh lebih mahal dibanding drawing pen. Nah, ini alat yang ketiga. Ini aku nggak tahu namanya, tapi ini penghapus. Jadi penghapus itu bentuknya kayak pensil. Terus dia ada dua sisi yang punya aku. Kalian juga bisa beli yang cuma ada satu. Tapi keuntungannya yang dua ini, sisi yang sebelah sini itu buat menghapus pensil, sedangkan sisi yang sebelah sini itu biasanya buat menghapus drawing pen. Tapi menghapus bolpen ini kalau di kertas biasa biasanya mudah untuk merobek kertasnya. Jadi aku sarankan kalau kalian mau gunakan yang ini, kalian gambarnya pakai kertas drafting. Kertas drafting itu yang biasanya transparan gini. Terus alat selanjutnya adalah penggaris. Penggaris pertama yang aku mau tunjukin itu penggaris siku-siku. Keuntungannya memakai penggaris ini dibanding penggaris biasa itu adalah ketika kalian menggambar sudut. Nah, contohnya misalnya kalian menggambar persegi, biasanya kalau kalian pakai penggaris biasa, terutama skala besar, kalian bakal kesulitan mempertemukan sudut-sudut dari persegi tersebut. Jadi kalian harus beli yang ini. Penggaris yang selanjutnya adalah penggaris skala. Penggaris ini bentuknya seperti ini. Terus di setiap sisinya itu dia mempunyai skala yang berbeda-beda. Contohnya di sisi yang sebelah sini dia itu 1:100. Terus di bawahnya sini itu 1:200 dan di sisi-sisi lain ada skala yang lain. Ini juga membantu kalian kalau kalian biasanya malas menghitung, biasanya lebih cepat. Karena gambar arsitektur itu jarang banget ada yang skala 1:1. Biasanya yang kalian gambar itu skalanya 1:200, 1:100, 1:50. Jadi kalau memakai penggaris ini kalian bakal bisa lebih cepat. Yang selanjutnya adalah jangka. Kalian nggak perlu beli jangka yang bagus-bagus karena jangka ini bakal jarang digunakan. Berdasarkan pengalamanku sih, karena selama ini aku menggambar itu jarang banget ada yang bentuknya bulat. Tetapi buat jaga-jaga kalau kalian ujian atau apa, kalian bawa jangka sendiri. Karena kalau pinjem jangka teman lain itu bakalan repot nantinya. Terus untuk menggambar teknik, aku saranin kalian untuk membeli kertas transparan. Kertas ini benar-benar sangat membantu kalian dibanding ketika kalian menggambar di kertas biasa. Keuntungan dari menggambar di atas kertas transparan ini adalah kalian bisa menumpuk gambarnya dengan gambar yang lain. Jadi kalau kalian mau menggambar lantai di atasnya atau di bawahnya itu lebih mudah kalau pakai kertas ini karena kalian bisa melihat di bawahnya seperti apa. Kalau kalian harus ngumpulin di kertas biasa, kalian bisa scan kertas ini lalu kalian print lagi di kertas biasa. Ada satu lagi jenis kertas transparan. Di sini itu namanya Skitsen Roller. Ini bentuknya roll. Terus kertasnya tipis banget dibandingkan kertas yang tadi. Kertas yang ini itu lebih sering aku gunakan daripada kertas transparan biasa yang tadi. Karena kertas ini biasanya aku gunakan untuk proses desainnya. Kalau misalnya kalian lagi desain, kalian gambar di kertas ini, terus kalian nggak suka, kalian tinggal robek, kalian bisa langsung buang. Kan sayang ya kalau di kertas biasa. Jadi kalian lebih baik gambarnya di kertas kayak ini. Nah, sekarang aku mau memperkenalkan kalian dengan alat-alat yang aku gunain untuk membuat model atau maket. Alat-alat yang pertama adalah alat-alat yang aku gunakan untuk memotong. Contohnya seperti cutter, scalpel, dan gunting.
Untuk memotong, aku lebih sering menggunakan scalpel daripada cutter. Sebenarnya ini adalah preferensi pribadiku. Sebenarnya teman-temanku lebih banyak yang menggunakan cutter dibandingkan scalpel untuk memotong. Nah, aku menggunakan cutter ini hanya untuk memotong karton yang tebal-tebal. Contohnya seperti karton-karton yang ketebalannya di atas 3 mm sampai 4 mm. Kalau yang scalpel, aku biasanya gunain buat karton-karton yang tebalnya 1 mm sampai 2 mm. Aku juga mempunyai alat untuk memotong lainnya. Ini adalah gergaji mini. Biasanya aku menggunakan gergaji kayu ini untuk memotong stik kayu yang relatif tebal. Seperti ini contohnya. Kalau kalian memotongnya pakai cutter atau memakai scalpel biasa, akan dibutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi kalau kalian membutuhkan untuk memotong banyak bagian. Nah, untuk memotong, aku memakai pengaris untuk memotong, bukan memakai pengaris biasa. Sebenarnya kalian bisa memotong pakai pengaris biasa, cuman resikonya adalah kalian bisa merusak pengaris kalian kalau kalian motong. Nah, jangan lupa kalau kalian menggunakan pengaris untuk memotong, kalian pastikan untuk menggunakan sisi yang digunakan untuk memotong, bukan sisi sebaliknya. Kalau kalian memotongnya di sisi sebelah sini, kalian bakal merusak pengarisnya, sama aja kalau kalian memakai pengaris biasa. Nah, ketika kalian memotong dengan cutter, memotong dengan scalpel, kalian jangan lupa untuk menggunakan alas potong. Aku sarankan kalau kalian membeli alas potong, belilah yang ukurannya cukup besar untuk melindungi meja kalian. Misalnya nanti ada kotoran atau ada lem yang menempel pada model kalian, lemnya itu nggak nempel di meja kalian. Lem yang aku gunakan ketika membuat model itu ada dua macam. Yang satu lem kayu, yang kedua lem universal. Nah, aku lebih sering menggunakan lem kayu ini karena model-modelku itu biasanya lebih sering menggunakan material dari karton atau dari kayu. Nah, jangan lupa kalian juga membeli kertas amplas karena ini juga lumayan penting supaya model kalian lebih rapi. Kertas karton yang biasanya aku gunakan untuk membuat model itu namanya Vin Pape. Vin Pape ini warnanya bukan putih, melainkan krem. Dan aku lebih sering menggunakan Vin Pape ini dibandingkan tipe-tipe pape yang lainnya. Sebenarnya itu juga tergantung preferensi pribadi, kalian sukanya yang mana. Nah, di rumahku itu ada juga sisa kayu seperti ini. Dia tipis dan di depannya ada garis-garisnya. Biasanya aku gunakan untuk bagian fasad. Kayu ini kalian bisa potong mudah dengan cutter karena dia tipis banget. Selanjutnya ada yang namanya kayu balsa. Nah, kayu ini itu dia ringan dan dia sangat empuk. Kalau misalnya kalian potong dengan cutter, kayu balsa ini sangat mudah untuk dipotong meskipun dia ketebalannya lumayan tebal. Kalau kalian lihat di sini, dia lumayan tebal kan. Selanjutnya aku punya ini juga. Ini tuh kayak spons tapi rongga-rongganya lebih gede. Biasanya aku gunakan untuk vegetasi. Nah, untuk fasad metal, aku biasanya menggunakan ini. Dia itu tipis dan sangat mudah untuk dipotong dengan cutter. Yang terakhir aku mau tunjukin, itu namanya MDF plate. MDF plate ini dia terbuat dari kayu yang di-press. Kalau memotong MDF ini, kalian akan kesulitan jika kalian menggunakan cutter. Biasanya kalian harus menggunakan gergaji, atau kalian juga bisa memakai laser seperti modelku di belakang ini. Nah, sekarang kalian tahu kan alat-alat mana saja yang bakal kalian butuhin ketika kalian kuliah arsitektur nanti. Aku harap video ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan studi kalian nanti. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you!